Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur jikalau pada hari ini kita bisa beribadah kembali. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam gereja, tetapi kita bisa beribadah di mana kita ada, di mana kita tinggal, di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, saudara. Sebelum kita memulai dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu yang mengatakan jalan hidup orang benar. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Jalan hidup orang
ini. Tetapi kita percaya, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita dalam posisi kita ketika kita saat menyembah Tuhan. Kita minta hadirat Allah turun menjamah hati saya dan saudara di tempat kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Yesus luar biasa, haleluya. Yesus, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. 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 Saudaraku yang kekasih, kita satukan hati dalam doa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah bangkit dari antara kematian.
kehidupan kami saat ini. Bapa, kami tetap mau percaya kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kuasa Allah tetap bekerja, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di atas dunia ini. Tuhan, terima kasih Kau mengizinkan kami mengalami, Tuhan, oh Tuhan, persoalan ini. Kami tahu bahwa Engkau, Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau siap, Tuhan, memberkati kami pada saat ini ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami, biarlah kami boleh siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan, shalom. 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 Puji Tuhan, kita bertemu kembali di hari kesulitan yang diterhadapkan ke kita ya. Kita bisa bertemu di tempat ibadah kita, tapi kita boleh bertemu di dalam rumah kita masing-masing. Kita boleh mendengar ya dari rumah kita masing-masing. Bersyukur kalau kita saat ini dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita boleh rasakan pemeliharaan Tuhan yang selalu sempurna buat setiap kita yang percaya bagi Dia. Ya, Tuhan Yesus selalu memperdulikan hidup kita, saudaraku. Tuhan Yesus tak pernah membiarkan kita, ya seperti pujian kita. Dia tidak pernah sampai tergeletak. Ya, Tuhan selalu peduli buat orang yang tetap mengasihi Dia. Itu sebabnya mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah lengah, ya. Pada hari waktu-waktu seperti ini kita diperhadapkan supaya kita tidak pernah lengah. Kita mau tetap datang kepada Tuhan. Kita mau tetap intim bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang senantiasa menolong, menopang. Dan katakan, Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Tidak ada yang lain. Apapun yang terjadi, yang kita boleh hadapi pada akhir-akhir ini, saudaraku, Tuhan tetap pertolongan bagi kita. Tuhan itu sungguh baik buat kita semua. Orang yang mengasihi Dia, ya, Tuhan sangat baik. Amin. Di nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kolose. Ya, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat 12. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah mencuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Di nama Tuhan, di dalam firman ini dikatakan kita kembali, walaupun sudah lewat ya Paskah yang kita sudah peringati, kita kembali diingatkan karena pengorbanan Tuhan itu selalu kita mengingat senantiasa. Ya, Rasul Paulus menggambarkan apa yang telah dilakukan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya melalui kematiannya Kristus di kayu salib, saudaraku. Dan dikatakan di dalam pembacaan kita, dulu kita mati secara rohani karena dosa dan karena tidak disunat secara lahiriah, tapi Allah sudah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Ya, Dia sudah menghidupkan kita kembali. Ya, kita tidak perlu khawatir lagi, saudaraku. Kita sudah lalui semuanya itu. Tapi Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa kita dan membatalkan surat hutang, ya, terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang sangat berat dan menyalibkannya, ya, pada kayu salib itu. Darah yang dikasihi Tuhan, kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur senantiasa karena kita sudah diampuni dari segala pelanggaran-pelanggaran kita yang dahulu dan sampai saat ini. Dan satu hal apa sih yang kita harus lakukan? Kita
kita mau tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Dia. Jangan pernah ogah-ogahan akan Dia. Kita mau tetap taat akan perintah-perintah Tuhan. Mungkin kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau kita jatuh kembali kepada dosa dan kita sudah diampuni, jangan mengulang-ulang lagi, saudaraku. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita jangan lengah. Kita harus taat akan perintah-perintah Tuhan, ya. Karena kita tahu memang pada saat itu Kristus membuat segala roh-roh jahat yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Memang benar, saudaraku. Tapi iblis tidak pernah diam, ya. Iblis itu tidak pernah diam. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, untuk mau menerkam segala orang-orang yang percaya. Ya, ketika kita orang-orang percaya tak setia kepada Tuhan, dia tidak pernah diam, saudaraku. Ya. Dia tetap gelisah. Ya. Kenapa, saudara? Dia tidak mau kita diselamatkan. Dia mau kita kembali jatuh kepada dosa. Ya, karena apa? Dia mau mendakwa kita. Dia katakan kamu tertuduh. Dia mau katakan kita mau tertuduh, kita mau bersalah. Kamu kan seperti ini, kau kan seperti ini. Jadi seolah-olah iblis itu mau menjatuhkan kita kembali. Darah yang dikasihi Tuhan, dia sangat berusaha keras, saudaraku. Dia mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita ini. Iblis tahu, saudaraku, caranya seperti apa, ya, supaya kita tidak mau berpegang pada kebenaran itu. Dia mau mengancam kita terus-menerus. Tetapi itulah Tuhan yang menjadi pembela dalam hidup kita. Ya. Tuhan itu sungguh tetap mengasihi kita. Iblis yang selalu mendakwa kehidupan kita supaya kita tidak percaya, supaya kita tidak memahami apa sih, supaya kita tidak mau benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah disalib untuk dosa-dosa kita. Tapi mana mungkin, iblis tetap selalu bekerja. Iblis itu tidak mau diam, saudaraku. Karena kenapa dia tidak mau diam? Karena sedikit waktu lagi dia akan dilemparkan, saudaraku. Sedikit waktu lagi dia akan dilemparkan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, Satu Petrus 5 ayat 8, saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Coba, saudaraku, dia tidak diam, saudara. Dia selalu berjalan keliling, dia meronda, saudaraku. Dia tidak pernah diam, ya. Supaya kita tidak percaya, dia meronda terus ke seluruh bumi ini. Dia menjelajah ke seluruh bumi ini dengan menjadi pemimpin roh-roh jahat, saudaraku. Ya, dia tidak dapat mengambil hati orang percaya. Ya, kenapa? Karena kita mau tetap setia kepada Tuhan. Roh yang sudah ada di dalam kehidupan kita ini lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itulah pembelaan Tuhan bagi kita. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Satu kunci yang besar, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Dia, Yesus, yang sudah tersalib di kayu salib, yang sudah mengasihi kita, yang sudah tercurah darahnya untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Itulah Tuhan itu. Jadi iblis tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi berani untuk mengancam kita, saudaraku. Ya. Iblis itu walaupun dia mengaum-ngaum, dia selalu dia selalu berkeliling-keliling, tapi dia tidak dapat mangsanya, saudaraku. Ya, karena apa? Ya, kita mau tetap setia kepada Tuhan, tapi orang yang tidak tahu setia itulah yang tidak dapat, saudaraku. Dia tidak dapat, dia menang. Tapi kita yang mau tetap setia kepada Tuhan, pembelaan Tuhan itu sungguh ajaib, sungguh besar buat kita, ya. Tuhan itu sungguh dahsyat buat kita.
Dia mau tetap mengasihi kita. Walaupun mungkin pekerjaan utama iblis itu ya untuk mendakwa semua orang-orang percaya ya, dan tujuannya supaya kita merasa bersalah senantiasa, supaya kita merasa tertuduh di dalam kehidupannya ya, supaya kita mau tetap salah di hadapan si iblis itu. Tapi dia sudah dilemparkan kepadaku oleh karena kuasa Tuhan yang sudah tersalib di kayu salib. Di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan dia sudah dilemparkan ya. Saya bacakan Wahyu 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang bila tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Darahku yang dikasihi Tuhan, iblis itu mendakwa siang dan malam. Mereka tidak tidur, saudaraku. Itulah saking gregitannya ya. Dia gregitan. Tapi sekarang ketika Tuhan Yesus sudah disalib untuk membayar hutang-hutang kita, dia sudah dilemparkan. Dia tidak punya nyali lagi, saudaraku. Ya, kita tidak pernah khawatir lagi. Kita tidak pernah, jangan pernah takut lagi bahwa kita sudah menang oleh karena kuasa Tuhan yang sudah disalibkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita tidak pernah lagi takut, saudaraku. Dan satu hal, kita harus tetap menjaga keselamatan kita. Amin. Kita harus mau percaya bahwa Kristus sudah mengalahkan iblis dan segala kekuasaannya yang jahat. Dia telah menghukum dia, ya. Dia tidak pernah lagi, tidak bisa lagi untuk mengancam kita karena dia sudah dilemparkan ke neraka. Ya. Lewat salib itu, dia sudah dipakukan. Iblis sudah dipakukan. Kuasa-kuasa iblis sudah dipakukan di kayu salib oleh karena kita, saudaraku. Tuhan Yesus sudah bangkit kembali dan Ia berkemenangan. Dan saat ini kita sudah berkemenangan di dalam Dia. Kita sudah menang. Kita sudah menang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dapat kita balaskan kepada Tuhan? Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Banyak, saudaraku, kita harus pergi, kita harus mendemonstrasikan ya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Ya, Dia sudah menyelesaikan segala perbuatan-perbuatan kesalahan kita, saudaraku. Ya, kita harus mengerti itu. Dia sudah menyelesaikan setiap dosa-dosa kita dan segala kutuk-kutuk yang ada, mulai dari nenek moyang kita sudah putuskan semuanya sehingga kita sudah dibebaskan, saudara. Kita sudah bebas di dalam Kolose 2 ayat 13 tadi di sini dikatakan, ya. Kalau kita membaca tadi di dalam Kolose tadi, ya kita sudah dibebaskan, saudaraku. Kamu juga meskipun dahulu mati, kamu juga oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Darah yang dikasihi Tuhan, disunat itu hati kita ini. Kita mau meninggalkan segala keangkuhan kita itu. Ya, kita mau meninggalkan segala kebodohan kita itu. Kita mau meraih bagaimana sih pengetahuan tentang firman Tuhan. Kita mau belajar tentang firman Tuhan supaya kita mengerti apa sih rencana Tuhan buat saya. Ya, rencana Tuhan yang begitu indah buat kita, saudaraku. Ya, Tuhan sudah mengatur semuanya di dalam rencananya itu. Dan bahkan masa depan kita sudah Tuhan atur. Dalam Kolose 14, Tuhan sudah mengatur masa depan kita. Ya, tidak pernah lagi khawatir, saudaraku. Saat ini adalah saat memang mungkin banyak orang yang ada ketakutan, saudaraku. Memang benar, kita harus mau berjaga-jaga di dalam hal itu. Ya, mungkin dalam jasmani kita tetap kita berjaga-jaga, khususnya di dalam kerohanian kita.
rencana Tuhan supaya kita semakin duduk diam berdoa di dalam dia darahku di hadapan Tuhan. Kita mau di rumah kita boleh berdoa dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, untuk menghadapi segala macam percobaan yang Tuhan izinkan terjadi di negara kita ini, bahkan di seluruh dunia ini. Semua dunia berdoa, semua orang-orang percaya berdoa, bahkan yang belum percaya mereka sudah semakin mengenal Tuhan. Kenapa itu terjadi, saudaraku? Mereka mungkin supaya mengenal Tuhan lebih lagi, dan semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku nanti bahwa Yesus adalah Tuhan yang disembah, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, tidak ada yang lain. Tuhan sudah mengatur untuk masa depan kita dan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu sudah ditiadakannya, saudaraku, ya, dan melakukannya di kayu salib. Surat hutang itu adalah hukum Taurat Musa. Pada kayu salib Yesus menghapuskan hukum Taurat sebagai persyaratan, ya, yang harus dipenuhi atau dibawa lunas. Tapi di dalam Roma 10 dikatakan ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi hukum Taurat itu sudah digenapi, karena kita sudah leluasa datang kepada Tuhan, ya, tidak melalui Romo lagi, tidak melalui orang lain, saudaraku, tapi kita langsung kepada Tuhan. Kita langsung bebas kepada Tuhan, tidak melalui Nabi Musa, saudara, ya. Ya, Tuhan itu sungguh luar biasa buat kita. Apapun yang menjadi persoalan kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Ini saya, Tuhan, ini kehidupanku, Tuhan, ini Tuhan saya, tolong saya, Tuhan. Darah yang dikasih Tuhan, saya bersaksi sedikit, ya. Kalau tadi malam saya tidak enak badan, tidak bisa tidur, saudaraku, ya. Kenapa? Badanku ini ada yang sakit, di sini ada sakit, entah kenapa. Tapi saya tidak mau kasih tahu sama siapa-siapa. Nanti saya kasih tahu sama pemirsa gimana, ya, tentang saya ini. Berdoa, Tuhan, kenapa kau izinkan terjadi seperti ini? Saya nggak mau, Tuhan. Saya berdoa sepanjang malam, saudara. Saya berdoa dan berdoa, tapi saya boleh rasakan kesembuhan, ya. Saya rasakan sembuh, ya, sembuh saat ini, dan saya percaya seterusnya saya akan sembuh. Semalaman itu, aduh Tuhan, bagaimana? Saya kan besok ke sana, Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, tapi Tuhan menjawab doa-doa saya. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya tidak merasa sakit ketika saya datang ke sini, tidak sakit lagi. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Tuhan sungguh mengasihi saya. Tuhan menjawab doa saya percaya itu. Karena ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya menyembah Dia, saya memuji-muji Dia, saudaraku, saya mengagum-agumkan Dia, Tuhan pasti menjawab. Saya katakan, kalau orang lain Tuhan sembuhkan, saya juga Tuhan pasti sembuhkan. Saya katakan kepada Tuhan, makasih buat Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan saya bacakan lagi dalam ayat 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam Dia aku sudah dibenarkan oleh Tuhan, aku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Semua kita yang percaya kepada Tuhan sudah dibenarkan di kayu salib itu, saudaraku, ya. Ketika kita memahami fakta ini, bahwa kita telah dinyatakan benar oleh kebenaran Kristus, maka iblis tidak bisa lagi, saudaraku, menimbulkan rasa bersalah kepada kita, ya. Senjata iblis itu sudah dilumpuhkan, ya, sudah tidak berdaya lagi. Nah, itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan.
Apa Tuhan kasih kita kepada Tuhan? Yaitu setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Di rumah kita masing-masing, kita akan tetap sungguh-sungguh. Jangan lengah saudaraku, walaupun kita tidak bisa berkumpul di tempat ibadah kita, tapi kita mau berkumpul dengan saudara-saudara kita, satu keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Biarlah Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jangan pernah lalaikan ibadah kita di dalam Tuhan. Kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Kita mau tetap mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tetap setia membaca firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Iblis senang kalau kita lalai di dalam ibadah kita. Iblis bertepuk tangan kalau kita tidak belajar dalam firman Tuhan. Iblis bertepuk tangan kalau kita tidak memuji dan menyembah Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau tetap bangkit di dalam Tuhan. Jangan pernah mundur, saudaraku. Sekalipun kita tidak bisa sama-sama beribadah di tempat ibadah kita, kita mau tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Kita mau tetap kuduskan diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh kudus di hadapan Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hingga itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Darah yang dikasihi Tuhan, Yesus telah merampas darah si iblis. Senjata utamanya yang sudah dirampas, yang sudah melumpuhkan itu, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Percayalah, kita bebas memuji Tuhan, kita bebas mengagung-agungkan Tuhan, kita bebas membaca firman Tuhan, kita bebas pergi memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Di dalam Matius 28, ya coba kita baca di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 18. Saya akan bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada, telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Karena ia pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa buat anak-anaknya, buat orang-orang percaya. Kita tidak perlu takut dikatakan. Mungkin kita pergi, mungkin lewat doa-doa kita. Kita mau berdoa buat dunia ini. Kita mau tak berdoa buat bangsa dan negara kita ini. Ya, kita sedang dibutuhkan. Doa kita sedang dibutuhkan di negara kita ini saat ini, saudaraku. Supaya orang tahu bahwa Yesus yang punya kuasa, yang memberi keselamatan bagi bangsa kita ini, yang sanggup memulihkan bangsa Indonesia. Itu yang punya kuasa itu, yaitu Yesus sendiri. Kita sudah dicurahkan kuasa itu kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mau berdoa buat bangsa kita ini. Lewat tingkah laku dan perbuatan kita juga, kita harus mau nyatakan bagi orang-orang saudaraku pada akhir-akhir ini. Ya. Yesus sudah merebut kuasa itu, ya, supaya kita memiliki kuasa. Ya. Sudah diberikan kuasa buat orang-orang yang mengasihi Dia. Saat ini kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nyatakanlah supaya kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini. Ya, pemerintahan kita juga berkata, ya, kita mau berdoa buat bangsa kita ini. Kita sangat dibutuhkan. Doa-doa orang percaya sangat besar khasiatnya. Itulah yang kita harus lakukan pada kehidupan kita, di rumah kita masing-masing, sehingga setiap orang percaya berdoa, ya, kalau bisa berdoa dan berpuasa. Ya, kita berdoa dan berpuasa, ya, kita berpuasa dalam GSDA se-Jawa Barat dikatakan berdoa dan berpuasa. Darah yang dikasih Tuhan semampu kita sanggup berpuasa. Kalau Tuhan memberi kekuatan, pasti kita sanggup, saudaraku. Kita akan lakukan itu. Kita harus mau mendengarkan pemimpin-pemimpin kita, ya, pemimpin bangsa kita, pemimpin
apa yang diizinkan terjadi bagi kita. Kita harus lakukan apa yang mereka minta daripada umatnya, saudaraku. Puji nama Tuhan, ya. Yang harus kita tahu tentang Kristus itu, saudaraku. Tuhan itu sungguh mengasihi saudara dan saya. Dia membela diri ketika dia dicobai, saudaraku. Dia boleh melawan si iblis untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua, ketika dia disalib, itu untuk kehidupan kita, untuk menyelamatkan umat percaya yang mau percaya kepada dia, Yesus, ya. Jadi kalau kita tidak mau mendemonstrasikan kepercayaan ini kepada orang-orang lain lewat mungkin doa-doa kita, lewat mungkin tingkah laku dan perbuatan kita, sia-sialah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita harus berdoa, ya, supaya sebanyak orang selamat, supaya banyak orang diselamatkan lewat kematian Tuhan Yesus, ya. Lewat saat ini, saudaraku, yang senantiasa banyak yang kita hadapi, saudara, ya, secara daging mungkin sakit, jenuh, ya, yang diperhadapkan saat ini bagi semua orang. Duduk di rumah terus menerus, dan banyak orang yang sudah tidak makan, ya. Terus bagaimana seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa memberi, ya, kita berdoa buat mereka seperti itu. Kita harus lakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, ya. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kita harus berdoa buat mereka. Kita harus memberitakan firman. Kita harus melakukan apa sih yang kita mampu lakukan bagi setiap orang-orang yang membutuhkan kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tetap memelihara orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah membiarkan orang-orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan itu sungguh mengerti akan orang-orang percaya. Kita sebagai orang-orang percaya yang senantiasa berharap bersandar kepada Tuhan, melalui segala ini, saudaraku, kita akan lalui segala apa yang kita hadapkan saat ini tepat pada waktunya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan sudah berkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan biarlah kita yang sudah diselamatkan boleh setia dan menggunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk bersaksi, ya, untuk menyatakan kuasa Tuhan melalui kehidupan kita dengan melakukan perintah Tuhan dan setia kepada Tuhan dan memberitakan kasih-Nya kepada semua orang. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan berdoa. Kita akan berdoa buat, ya, saya ucapkan terima kasih buat Pendeta Lince Marbun, ya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan berdoa buat persembahan dan juga berdoa syafaat, ya. Baik, mari kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau sudah menolong kami sampai pada hari ini. Engkau sudah memelihara kehidupan kami, Tuhan. Kami ada dalam keadaan yang baik-baik dan tercukupi, Tuhan, dan juga Tuhan Engkau sudah memberkati, Tuhan, kehidupan rohani kami, Tuhan. Kami ada dalam damai sejahtera, sukacita yang melimpah, dan Engkau menolong kami di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, seperti janji-Mu, Tuhan Kau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Bapa di surga, Tuhan, kami
yang setia, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, bagi kehidupan jemaat-Mu Tuhan, buat kebutuhan hidup mereka. Mari Tuhan Kau akan menolong Bapa pada saat-saat seperti ini, di mana Tuhan pekerjaan mereka mungkin tidak lagi Tuhan sepenuh waktu Tuhan Bapa, karena terhambat oleh wabah virus corona yang sedang terjadi. Tapi kami percaya berkat Allah, kasih Allah Tuhan tidak pernah terhambat oleh apapun. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup memelihara kami. Engkau adalah gembala agung kami, dan kami adalah domba-domba gembala-Mu. Engkau yang akan memelihara kami Tuhan. Bapa, mencukupi apa yang kami makan dan minum, dan Engkau juga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Bapa di surga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat iman percaya kami. Biarlah Tuhan dalam situasi seperti ini, kami tetap percaya kepada-Mu, kami tetap berharap kepada-Mu. Bapa di surga Tuhan, Engkau yang akan menopang iman kami. Engkau yang akan Tuhan menguatkan hati kami Tuhan. Bapa di surga Tuhan, Engkau akan menolong Bapa kami Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan buat kesehatan kami. Bapa di surga Tuhan, kami membawa seluruh Tuhan tubuh kami, kesehatan kami Tuhan kepada-Mu dari dalam perlindungan Allah. Dan biarlah juga Tuhan Kau akan menolong kami Tuhan, memberikan kepada kami hikmat Tuhan, memberikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan Bapa di surga memperhatikan kesehatan kami, sehingga Tuhan Engkau memberkati apa yang kami lakukan Tuhan, sehingga tubuh kami Tuhan tetap ada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Bapa, kami juga berdoa kepada-Mu Bapa, buat Tuhan rencana-rencana di dalam gereja ini Tuhan, buat program-program kegiatan yang mungkin pada saat ini Tuhan agak terhambat Tuhan, karena Tuhan adanya wabah virus corona. Tapi kami percaya Tuhan, Bapa di surga Tuhan, Engkau yang akan menolong Bapa di surga, sehingga Tuhan tepat pada waktunya nanti Tuhan, apa yang Kau rencanakan, apa yang Kau kehendaki bagi gereja ini akan Tuhan dinyatakan di bagi gereja-Mu. Gereja ini boleh terus maju sesuai dengan maksud dan rencana-Mu, sesuai Tuhan Bapa di surga Tuhan dengan kehendak Tuhan. Kami juga membawa Tuhan rencana-rencana kami untuk perbaikan. Engkau yang akan tolong Tuhan perbaikan rumah pastori. Tuhan, Kau yang akan memelihara gedung ini, bangunan ini Tuhan, karena Allah semuanya adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, buat Tuhan ibadah untuk kenaikan Tuhan pada bulan Mei nanti Tuhan. Kau yang akan menolong, Kau yang akan memberkati. Kami bersyukur kami sudah melalui Tuhan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan, Kau akan menolong kami Tuhan di dalam nanti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh diberkati di dalam kebaktian kenaikan tersebut Tuhan. Bapak, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan buat kemajuan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Engkau akan memberkati gereja ini boleh maju, bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Kami semakin kuat iman kami semakin dewasa kerohanian kami, dan juga Tuhan kami juga boleh bertambah jumlah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang indah bagi gereja kami. Bapak, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan buat pemberitaan Injil dan keselamatan jiwa-jiwa. Engkau mau tolong pemberitaan Injil Bapa di surga yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, oleh hamba-hamba-Mu, oleh para misionaris. Engkau yang akan memberkati, sehingga ketika Injil Allah diberitakan, Injil damai sejahtera itu diberitakan, menjamah setiap orang yang mendengar. Dan Tuhan buat orang Bapa di surga boleh bertobat, meninggalkan
apapun yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kami. Pada saat-saat seperti ini Tuhan, Kau mau tolong juga Tuhan di dalam pengelolaan keuangan, dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemajuan bangsa. Bapa di surga Tuhan, sehingga bangsa ini boleh maju Tuhan di dalam bidang ekonomi Tuhan, bidang Tuhan pembangunan Tuhan. Negara ini Tuhan boleh menjadi negara yang kaya, yang makmur, karena Tuhan Bapa di surga dipimpin oleh pemimpin yang baik. Tuhan berikan kepada kami Tuhan pemimpin Tuhan, kepada pemimpin kami, pemimpin yang takut Yesus akan Engkau. Bapa di surga Tuhan, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, dan juga pemimpin yang berwibawa Tuhan, sehingga Bapa di surga Tuhan, Bapa di surga dapat Bapa di surga memimpin bangsa ini di dalam keadilan dan kebenaran, di dalam kejujuran Tuhan, sehingga Tuhan diberkati oleh Tuhan, karena pemimpin-pemimpin Allah yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi rakyat yang dipimpinnya. Bapa di surga Tuhan, lindungi bangsa dan negara kami Tuhan dari Tuhan orang-orang yang merencanakan kejahatan, orang-orang yang ingin mengacaukan Tuhan kedamaian, kerukunan di tengah-tengah bangsa kami. Mari Tuhan Kau lindungi Tuhan bangsa dan negara kami dari yang jahat. Mari Bapa di surga Tuhan, di dalam Bapa di surga mengatasi Tuhan persoalan wabah virus corona ini Tuhan, berikan kepada pemimpin kami Tuhan kekuatan, kebijaksanaan. Oh Tuhan, hati yang kuat, hati yang tidak takut, dan hati yang bersandar kepada Allah Tuhan, sehingga Tuhan Bapa di surga Tuhan dapat melalui hamba ini dengan selamat. Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, mari Tuhan Kau tolong curahkan belas kasihan-Mu kepada bangsa kami, kepada negara kami Tuhan. Bapa di surga, lindungilah mereka yang lemah. Bapa di surga Tuhan, mereka yang lemah Tuhan, lindungi dari tangan-tangan yang jahat, dari orang-orang yang berniat jahat, dari orang-orang yang punya rencana-rencana yang busuk dan jahat bagi sesamanya. Lindungi Tuhan orang-orang yang lemah, yang miskin Tuhan. Bapa di surga yang menderita, Engkau tolong lindungi Tuhan. Bapa di surga, dan Kau Bapa di surga Tuhan, mau Tuhan menyatakan pembelaan-Mu Tuhan. Engkau yang akan Tuhan mengadili, menghukum Tuhan orang-orang yang berniat jahat. Bapa di surga Tuhan, terpujilah Engkau akan menggagalkan segala rencana-rencana jahat mereka Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami mohonkan kepada-Mu, Kau akan menggagalkan segala rencana jahat yang dirancang oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang Tuhan hatinya Bapa di surga tidak takut akan Allah. Biarlah Bapa di surga Tuhan, Engkau yang akan menggagalkan segala rencana, segala niat jahat orang-orang yang tidak takut akan Engkau itu Tuhan. Bapa di surga, curahkan belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Lindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Lindungi bangsa dan negara kami. Mari Bapa di surga Tuhan, haleluya Tuhan, kami memohonkan Tuhan. Bapa di surga Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan menyelamatkan bangsa dan negara kami. Engkau juga Tuhan akan menolong Tuhan Bapa di surga. Oh Tuhan Yesus, orang-orang yang mungkin pada saat ini Tuhan mengalami kekurangan, Engkau yang akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Biarlah Bapa di surga Tuhan, Bapa di surga, Engkau Tuhan akan memberkati Tuhan kebutuhan setiap orang. Bapa di surga, demikian juga mereka yang menderita sakit penyakit Tuhan, virus corona Engkau yang akan menyembuhkan. Demi nama Yesus Kristus, hamba memohonkan Tuhan belas kasihan Allah. Tuhan menjamah mereka yang sakit, menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan, kepada orang-orang Tuhan, Bapa di surga Tuhan, yang bekerja Tuhan di dalam Tuhan rumah sakit Tuhan, mengobati dokter-dokter Tuhan. Oh Tuhan, para medis perawat Bapa di surga, Engkau akan menolong mereka Tuhan. Bapa di surga Tuhan, memberikan perlindungan kepada mereka,
sehingga Tuhan Bapa di surga Tuhan, mereka Tuhan dapat Bapa di surga terjaga kesehatannya, dan Bapa di surga Tuhan Kau akan tolong mereka juga Tuhan. Bapa di surga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka di dalam merawat, mengobati orang-orang yang sakit itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bawa Tuhan seluruh bangsa dan negara kami ke dalam nama Tuhan. Bapa, kami juga membawa kepada-Mu Tuhan buat setiap orang yang ada di seluruh dunia ini. Kau akan menolong mereka. Biarlah curahkan kasih karunia-Mu Allah. Curahkanlah kasih karunia-Mu yang besar Tuhan, yang melimpah bagi dunia ini Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, hamba memohonkan Tuhan, curahkan kasih karunia-Mu bagi dunia ini. Selamatkan dunia ini. Oh Tuhan, biarlah Tuhan setiap orang boleh mendapatkan kasih karunia. Mereka Tuhan boleh dijamah hatinya, boleh menjadi percaya kepada Tuhan, dilepaskan dari kuasa setan, dilepaskan dari kuasa dosa. Mereka boleh bertobat Tuhan, meninggalkan segala Tuhan kehidupannya yang berdosa, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Curahkan hujan pertobatan di setiap pelosok dunia ini Tuhan. Biar setiap orang boleh menyadari dosa-dosanya, boleh datang kepada Allah, boleh datang kepada Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa, kami mematahkan, menghancurkan segala kuasa iblis Tuhan. Bapa di surga Tuhan, yang menyesatkan Tuhan, yang membodohi Tuhan, yang menipu setiap orang, kami patahkan demi nama Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk keselamatan setiap orang. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa di surga, dimuliakan Engkau. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Tolong dunia yang sedang menghadapi pandemi wabah virus corona. Hiburkan yang susah, memberikan kekuatan kepada mereka yang putus asa. Berikan pengharapan kepada mereka bahwa ada keselamatan, ada jawaban di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan berikan keyakinan bahwa wabah ini pasti akan berakhir, dan bumi akan kembali Tuhan dalam keadaan normal, dan keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan Bapa di surga doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan menjawab Tuhan, yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan juga seluruh persoalan kami kepada-Mu. Kami bawa seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Bapa, kami mohonkan Tuhan, Bapa, lindungi kami dari yang jahat. Lindungi kami dari yang jahat, dari orang-orang yang berniat jahat, dari orang-orang yang hatinya Tuhan berpikiran picik dan sempit. Bapa di surga Tuhan, mari Bapa di surga, lindungi kami dari yang jahat, dan juga Tuhan, jauhkan kami dari segala pencobaan. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia Allah dicurahkan dalam kehidupan kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat di rumah mereka masing-masing yang berdoa, yang beribadah pada hari ini. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang kasih, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, arahkan hati dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita